Anita Marta Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anita Marta Vlog. Biasanya kita ngomongin seputar voice over. Kali ini ada hubungannya juga sih dengan suara, tapi suara gaib. Oke, hari ini saya kedatangan dua tamu spesial. Ada, kenalan dulu ya. Ada Ibu Hajah Iis Baja. Baja Bu kuat Baja ya. Baja. Dan, yang pakai baju hitam-hitam sama kayak saya ada Ibu atau Mbak Dewi Citarasa. Apa kabar Bu Hajah? Assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam. Dua narasumber saya ini, Mbak Dewi dan juga Mbak Iis, termasuk dalam golongan itu ya, orang-orang yang punya kelebihan, disebut juga, bisa dibilang juga orang indigo atau apa ya, ahli supranatural, bisa banyak sih, ini banyak pertanyaan sih Mbak gitu ya. Sebenarnya dunia supranatural, dunia paranormal, dunia indigo itu nyata nggak sih gitu? Apa cuma sekedar hayalan aja gitu nggak sih? Sebenarnya sih kalau dibilang hayalan enggak dong, pasti nyata ya. Karena banyak sisi lain di mana kalau kita boleh milih, kita menjadi orang biasa. Kita boleh milih, tapi karena memang Allah memberikan lebih ya, insya Allah kita jalani. Waktu kecil itu saya tidak nyadar. Saya sadar-sadarnya setelah usia 40 tahun. Dari sejak kecil saya selalu dimomong ular. Oh gitu. Ya, ular macam-macam ular. Ada sampai saya tidur pun saya ada ditemani ular. Mungkin atau saya yang lihat atau tapi keluarga saya nggak ada yang takut, nggak ada yang tahu bahwa itu ada ular. Berarti Cuma Mbak saya aja dong yang ngerasa ya? Iya begitu. Tapi dia nggak ganggu tuh ular itu? Tidak Tidak. ganggu. Jadi kalau saya kan waktu kecil suka manjat pohon jambu, tahu-tahu ada ular hijau. Kalau saya lagi jalan, tiba-tiba ada ular ini, Piton? ular Ular sendok apa sih? ini ular sendok. Oh. Terus setelah usia 40 tahun nyata di organ tubuh saya terjadi pada kaki kanan saya. Jadi ular. Innalillahi. Kakinya? Iya, Oh gitu? Dan dia mengganggu tidak. tubuh enggak Mbak? Saya nggak nyadar kalau saya kira kok saat itu saya selesai sholat maghrib, saya tidur di kamar sendirian, kok kaki saya kok berubah, tapi kok saya seakan mengenal bahwa ular itu bersahabat dengan saya gitu, cuma hanya beberapa menit kemudian jadi kaki lagi. Waktu itu penyakit saya seperti orang gila. Saya itu berobat, udah dibawa oleh suami dari Surabaya sampai dengan Banten, itu tidak ada yang bisa menyembuhkan saya. Saya sering tertawa terbahak-bahak seperti tidak terkontrol, sampai pada akhirnya berjalannya waktu ya, terus saya mau diborgol sama suami saya. Rupanya yang menjaga saya ini tidak terima kalau saya tuh dimarahin gitu. Jam 2 malam saya pergi naik mobil umum, nggak ada mobil umum, saya sampai naik taksi. Saya dibawa lari ke Pelabuhan Ratu. Oh, oleh Mbak sendiri tuh? Sendiri, tanpa ada Mana yang kaki melangkah, pokoknya akhirnya sampai ke Pelabuhan Ratu? sampai ke pelabuhan. Langsung ke Pelabuhan Ratu, disuruh bermalam di Ina Samudra Bed. Setelah itu, karena saya juga belum pengalaman nginep di hotel itu, berani aja gitu bawaannya. Sampai saya minta petugas hotel itu untuk menemani saya, Pak, saya mau ritual di laut, tapi saya belum pernah pengalaman ritual ini gitu. Sampai Bapak saya bayar deh untuk menemani saya gitu. Udah, saya melakukan ritual di depan laut, di depan hotel Samudra Beach. Iya. Di situ yang menunggu saya ini lari terbirit-birit takut. Saya udah takut, saya itu mau ada tsunami katanya gitu. Akhirnya itu lari. Saya ditinggalin sendirian gitu. Ya di situ baru saya merasakan sesuatu. Di situ seakan saya dibawa terbang masuk ke kamar 308. Kamarnya Nyiroro. Masuk ke situ, terus saya turun lagi balik ke laut dan saya mendapatkan melati dari langit. Saya tidak bawa melati gitu, saya tidak bawa melati. Cangkangnya melati, saya cuma hanya bawa satu kelapa hijau. Iya. Saya minum, cangkangnya saya minum. Seperti itu, terus saya tersadar bahwa saya sebelum saya ke Pelabuhan Ratu itu, saya jalan itu jomplang-jomplang begitu. Seperti kayak ada yang mau masuk tapi nggak bisa gitu. Jadi seperti kayak orang gimana gitu, miring-miring ke sana, miring ke sana. Nah,
Setelah saya ke Pelabuhan Ratu, truk badan saya berdiri. Normal. Sehingga saya sampai sekarang saya bisa membantu dan bertemu dengan ibu, saya dikasih sabda. Ibu Nyi Roro Kidul maksudnya? Iya, suara. Oke, terima kasih masih di sini bersama Anita Marta, Mbak Is Baja dan juga Mbak Dewi Cipta Rasa. Sebelum ke Mbak Dewi, Mbak Is sendiri merasa punya kelebihan sejak umur berapa dan ditandai dengan apa tuh Mbak? Ya, alhamdulillah ya, karena memang kalau boleh kita memilih, lahir kembali nggak mau punya rasa itu. Tapi itu dari saya masih kecil. Jadi saya memang nggak pernah mau tahu itu karena memang saya fokus gimana supaya bisa belajar yang benar. Begitu orang tua meninggal, saya baru tahu. Jadi awalnya pada saat saya mau kerja ya, mana saya mau seminar metafisika, mobil ke arah kantor. Sampai di sana ada pohon rambutan yang mau ditebang. Oke. Ya. Terus udah gitu entah gimana saya baru masuk pintu gerbang, pohon rambutan tuh kayak menangis. Enggak? Dia bilang, "Is, tolongin gue," gitu kan. Lah, nggak mungkin lah pohon ngomong, pasti jin gitu kan. Saya masuk ke ruangan saya nulis, terus udah gitu ada yang teriak kan, "Bu, itu yang potong pohon rambutan kayak semacam kayak Kesurupan? bukan kesurupan, pingsan gitu kan." Lalu saya lari. Gila, gue bilang, "Bener apa nggak sih?" gitu. Akhirnya saya telepon bos saya. Saya bilang, "Pak, maaf, ini mau dibangun kapan? Itu pohon rambutan nggak pada ditebang." "Kenapa, Is? Kalau bisa jangan ditebang." Karena apa? Dia itu dibutuhkan sama kita orang gitu kan. Jadi kan. Nah, terus di luar itu dia langsung ngomong, "Is, gue akan buktikan. Gue akan kasih buah sebelum waktunya." Allah Maha Pengasih. Jadi kalau kita memang punya sesuatu yang memang bermanfaat untuk orang dan kita bisa menjelaskan bahwa kalau memang belum dibangun kenapa sih harus ditebang, gitu kan? Ya sudah, biarkan aja sampai nanti satu Bapak mau bangun baru kita tebang. Jadi, berapa waktu itu Mbak? 28 ya. 28. Itu awal Mbak merasa punya sesuatu. Gitu. Sebenarnya dari kayak gini ya, misalnya gini. Tahu saya nangis kan? Kenapa, Is? Itu kayak kuburan AA itu dia batu nisannya rusak gitu kan. Kita pergi memang rusak gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, "Pak, kayaknya ini ada yang meninggal deh," gitu kan. Kalau kita dibawa ke rumah sakit gitu kan, "Kamu ngomong sembarangan nggak tau?" Iya. Jadi feelingnya tuh kuat gitu. Jadi gini, ya. Sekarang ini saya merasakan bahwa nggak perlu lah gue ngomong yang buruk gitu kan. Nah setelah Mbak Dewi dan Mbak Is merasa itu gue memang beda gitu dari orang-orang lain karena punya sesuatu yang beda. Gimana kalau Mbak terus mengaplikasikannya kemana? Waktu itu karena saya dianggapnya gila oleh suami, jadi saya dibawa ke orang pintar dari kiai dari mana sampai ke orang-orang ternama gitu. Kemudian kiainya itu nggak berani natap saya, nggak berani, jadi merem gitu lihat saya. "Jangan deketin, Ibu Haji ini siluman ular." Ya, tapi setelah ke pantai selatan tadi ular itu masih terus ada atau gimana? Tidak. Oh enggak. Hilang. Akhirnya hilang. Kemudian ada sabda, ada suara dengan ada sabda yang harus saya pakai untuk pertolongan orang, semua dalam semua kebutuhan. Dan sabda itu tidak boleh diturunkan sama anak maupun orang lain, jadi hanya diri saya. Kalau saya misalnya menolongin orang, saya baca sabda itu. Gitu. Misalnya hanya saya yang tahu. Jadi nggak bisa diturunkan oleh siapa-siapa dan hanya saya yang tahu. Sampai sekarang itu. Sampai saat itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang Mbak pakai tuh sampai sekarang. Sampai sekarang saya pakai. Kalau saya misalnya mau masuki rumah itu banyak penghuninya, saya hanya membacakan sabda, nyingkir semua. Dalam waktu berapa lama tuh Mbak? Langsung. Oh gitu. Langsung. Mbak kan berdua sudah haji nih ya. Bu Ye sudah haji, Mbak juga udah haji. Nah pada saat di sana kan katanya kalau semua ilmu-ilmu yang di luar itu katanya bisa luntur lah atau enggak. Ya, sebentar saya putus ya gini ya. Okay. Jadi saya satu orang yang paling bahagia. Saya itu mungkin orang kalau berangkat haji daftarnya lama ya. Pas saya gini, karena ibu mau diajak ke haji sama kakak sepupu. Lalu mereka datang, "Is, sorry, nggak jadi mah berat, kenapa? Saya wah buat beli pabrik." "Gila lu," gue bilang. Harus saya bilang sama suami, "Mana KTP lo? Nih daftar 3," gitu kan. Terus kakak bilang gini,
Mana bisa? Bisa insya Allah gitu kan. Nah begitu kita udah kasih KTP, saya bilang insya Allah bisa, ditelepon lah. Bisa lu tiga-tiganya, alhamdulillah. Tapi kita mikir nggak punya duit seperak pun, ngerti nggak? Nah, terus? Nah di sana akhirnya saya bilang tuh wah, ada mobil saya kita jual aja gitu kan. Kebesaran Allah saya Jadi dimudahkan bersyukur. banget ya. Dan tadi kan tanya apa yang kita dapat di sana. Jadi saya tuh di sana jujur aja saya ngomong ya Allah, kata orang-orang kalau minta tolong saya selalu bisa nolong dia. Sekarang Allah tolong saya supaya saya bisa mencium Hajarul Aswad gitu kan. Entah gimana terus pokoknya langsung terbuka. Pokoknya dimudahkan. Langsung terbuka dan saya bisa mencium dengan sepuas. Tapi itu banyak hal yang saya dapat kemudahan. Iya. Alhamdulillah itu memang nyata banget. Jadi kalau kamu mikir orang pergi haji susah kok mudah banget gitu kan. Jadi itulah lillahi ta'ala karena memang kalau sudah niatnya Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Tapi kan ada yang bilang nih katanya kalau orang-orang yang punya ilmu, bukan punya ilmu sih, punya kelebihan seperti Mbak berdua ini, nanti di sana gimana gitu loh. Ada kesulitan nggak Mbak atau justru merasa banyak berkah yang didapat di sana? Ada pengalaman juga yang luar biasa yang saya rasain ya Mbak Anita. Saat itu saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang sama sekali. Selesai saya sholat maghrib, hati saya kok pengen berangkat haji gitu. Saya sedang sholat, sedang berdoa, langsung saya bicara sama Allah. Ya Allah, kenapa saya pengen berangkat haji? Ya Allah, padahal hamba tidak punya uang. Gitu. Seminggu kemudian ada yang nganterin uang, Mbak Anita, 100 juta. Oh gitu? Iya. Pasien gitu Pak? Bukan, saya belum jadi spiritual saat itu. Jadi ada yang nganterin uang 100 juta tunai. Karena memang seminggu sebelumnya saya memohon, ya Allah, kok saya pengen berangkat haji, padahal saya tidak punya uang, ya Allah gitu. Akhirnya pagi ada yang ngirimin 100 juta oleh manusia, bukannya gaib. Langsung saya daftarkan, Mbak. Enggak pakai saya pengen ganti mobil atau apa, zaman 2006 waktu itu saya mendapatkan, langsung saya daftarkan tunai. Selama perjalanan hidup Mbak Is dan juga Mbak Dewi sebagai orang yang punya kelebihan, pengalaman apa yang paling menurut saya itu nggak masuk akal tapi menurut Mbak itu memang terjadi gitu? Karena saya setiap berobat itu dikatakan orang pintar itu suatu saat akan bisa ngobatin orang. Oh mereka ada yang mereka ada yang tahu gitu. Suatu saat ibu itu bisa ngobatin orang. Saya nggak mau karena saya bukan bidang saya. Saya pikir saya nggak mau ngobatin orang, nggak mau nolongin orang, takut nggak manjur gitu. Tapi akhirnya dorongan itu terus masuk ke saya sampai pada akhirnya saya berjanji, saya minta sama Allah, ya Allah, kalau memang saya ditakdir untuk menjadi orang penolong orang, saya harus bisa menyembuhkan diri saya sendiri kalau saya sakit. Anak saya, saudara saya itu terbukti, Mbak. Terbukti. Pada akhirnya saudara saya sakit, diri saya sakit, saya bisa nyembuhin, alhamdulillah. Anak saya sakit, jarak dekat maupun jarak jauh, insya Allah. Lewat media apa, Mbak? Doa, sabda. Yang sabda tadi. Dengan membaca sabda, dengan jarak jauh pun bisa, hanya menyediakan air putih. Dia akan merasakan kekuatan getaran energi meskipun ada di Indonesia maupun di luar negeri. Itu saya sering melakukan itu, Mbak. Berarti perlakuannya sama untuk misalnya penyakit, problem hidup atau apa misalnya? Sama, karena pesannya beliau seperti itu. Oh gitu. Ya. Cuma disumpah jangan diberikan kepada siapapun, sekalipun itu anak. Allah itu tidak akan mencoba umatnya sebatas kemampuannya. Jadi pada saat saya lagi nggak ngerti kesalahan saya apa, langsung saya dikirim ke bagian kebersihan sama keamanan. Saya pikir, ya Allah, gue nih cewek, kok gue suruh kebersihan sama keamanan gitu kan? Di kantor itu ya? Lucu banget gitu kan. Tapi saya jalani, akhirnya saya bilang gini, otak saya jalan. Ini kan banyak pohon pada rindang kan, saya bilang, anak gue, lo punya ini ya, yang kenal potong pohon, bisa ya udah panggil. Saya bilang, Mas, ini pohon yang besar-besar, silakan ditebangin, yang penting jangan pohon jati sama mahoni. Suatu saat nih, saya nangis, karena Allah nangis banget sebenarnya. Ya Allah, kok gue capek banget gitu kan. Terus pas saya lagi nangis, tahu-tahu ada ular tuh ketawa gitu loh. Dia bilang, Is, lu ngapain nangis gitu kan? Terus nggak mungkin lah ular ketawain gue gitu kan. Nggak mungkin kita ngocok-ngocok mata kan. Terus ini nangis cengeng gitu kan. Lu tau nggak, lu 20 tahun kerja di sini, mau dibunuh sama orang masih hidup, dikeroyok sama orang masih hidup, masa lu di bagian kebersihan lu nangis gitu kan. Tapi ternyata saya bersyukur, saya dikasih kebersihan. Yang tadi tempatnya kayak hutan, yang kalau orang lewat situ pasti lari, pasti dia nggak berani lari situ. Nah sekarang apa? Kamu lihat setiap orang yang ke gedung bawah pasti dia berhenti. Gila, keren banget gitu kan, ada soangnya gitu kan. Ya. Kenapa? Iya, lewat sentuhan tangan Mbak Is ya. Ya, berarti maknanya di situ sebenarnya Mbak. Iya.
banyak yang dari mimpi datang ke rumah saya, minta pertolongan supaya bapak saya bisa pulang ke sana dengan husnul khotimah gitu, tanpa harus merasakan siksaan-siksaan yang memang sudah cukup, sudah harta bendanya habis. Ya akhirnya saya tolong, saya membacakan sabda dari Ibunda Ratu, kemudian saya kasih air putih, saya doakan, saya kasih air putih. Terus yang tadinya dia ini kaku, sehingga dia silat begitu, silat gitu, mungkin Itu jin punya sesuatu Mbak dalam tubuhnya? ada Pegangan. pegangannya, dia ada pegangannya, kemudian masih hidup. Terus saya pegang lagi yang kedua, udah tidak ada. Jadi dari rumah saya itu bawa mayat. Ya, Udah dua biasanya orang. butuh waktu berapa lama tuh Mbak penanganan yang paling cepat dan yang paling lama? Setengah jam. Misalnya kayak hantu atau apa, itu setiap hari kali ya mungkin Mbak lihat ya? Saya selalu ketemu kuntilanak, ketemu pocong, ketemu buta hijau atau apa, tapi minggir. Karena saya siap-siap kalau saya melewati tempat yang angker atau apa, saya udah siap-siap baca sabda gitu, Mbak. Itu aja ya Mbak sebenarnya pegangannya ya? Iya, tapi nggak susah, hanya tapi itu. itu dapatnya ya? Tapi didapatnya susah, Mbak. Setelah saya mendapatkan sabda itu, saya disuruh bertualang perjalanan, bahkan dari Indonesia sampai luar negeri gitu. Itu ya jadi habis ujiannya itu dulu ya? ratusan juta pastinya lah ya, Mbak. Gitu. Cuman perjalanan saya kan memang istimewa gitu, Mbak, karena bertualangnya saya harus bawa mobil, harus kendaraan sendiri. Kendaraan sendiri dan bawa perjalanan 9 wali, dari yang Sunan Ampel sampai dengan yang Sunan Gunung Jati sampai dengan Banten. Itu sendiri Mbak? Sendiri. Luar biasa. Nyetir sendiri. Pertama ada satu, kalau kita sudah punya rasa kelebihan, kita jangan sombong dulu. Oke. Nah, Itu yang biasanya tanpa kita minta akan mengalir dengan sendirinya. Itu biasa akan mengalir, kita ditemukan dengan A, dengan B gitu. Nah, akhirnya kita bisa sama satunya tuh kali ini. Kalau orang-orang kayak kita bicara kepada orang yang ngerti, dia ngerti kita orang gila. Iya. Itu jadi satu yang penting adalah jangan sombong. Oke. Kedua gini, kenapa kita hadir di sini? Mungkin kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik. Ya, terima kasih banyak Mbak Sama-sama. kehadirannya main-main ke rumah kita. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bermanfaat sih, itu yang Amin, penting ya. amin. Kan manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, Sampai buat ketemu Mbak di Nita. Sukses juga buat Mbak Nita. Amin. Sukses juga buat masnya semuanya. Kita sehat, terbebas daripada COVID. Amin, amin. Sampai ketemu lagi. Saya Anita Marta pamit.